Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan pertemuan kedua. Cuman karena kemarin saya nggak masuk, jadinya ini kita coba jelasin dua PPT ya. Nah, yang pertama kita masuk di apa ya? Di pengertian awal, pengertian tujuan dan manfaat dasar hukumnya serta pentingnya rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan. Jadi semacam pengenalan awal lah di sini. Cuma sebentar ya. Bentar ya, macet. Nah, di sini rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan. Jadi intinya tuh, ini kan ada suatu ekosistem. Ekosistem itu kan bisa dia rusak sendiri atau rusak karena manusia ataupun rusak sendiri karena interaksi antar ekosistem. Mungkin ada individu yang mengganggu keseimbangan ekosistem ataupun adanya aktivitas rantai makanan atau apa. Jadi kan ada yang terdegradasi atau rusak. Nah, jadi di sini upaya yang dilakukan sengaja oleh manusia itu untuk memulihkannya. Jadi ibaratnya tuh dia nggak mesti rusak yang karena tangan manusia, tapi karena alam juga kita perbaiki, apalagi yang rusaknya karena ulah manusia. Nah, jadi kita ada upaya-upaya nanti di pertemuan-pertemuan lanjut nanti dibahas kayak mana sih cara memulihkannya itu. Nah, sini kalau ini ada penjelasan ekosistem. Ekosistem tuh ya kayak jelasin ya udah ada pernah tuh suatu kawasan ya ataupun di sini kalau saya bilang kawasan cuman di sini bilang di penjelasan ini komunitas. Komunitas tuh ya kalau komunitas tuh lebih ke makhluk hidup biasanya ada predator kalau hewan ya. Kalau komunitas manusia ya sesama manusia dia apa istilahnya tuh aman lah ibaratnya. Sesama manusia saling interaksi. Tapi kalau dia makhluk hidup dia ada predator, ada juga produsen, ada juga karnivor, herbivor, jadi banyak penyebutannya kalau hewan. Begitu juga di ekosistem yang hutan, itu dia ada hutan primer, hutan hujan primer, ada produsen utama, ada tanaman perairan. Jadi kan eh, banyaklah penyebutannya. Di sini dibilang ekosistem itu suatu komunitas yang baik itu organisme sama non-organisme serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Nah, jadi jelaskan perkumpulan ini baik manusia, hewan ataupun tumbuhan itu dia tujuannya untuk mencapai satu tujuan saling berinteraksi. Jadi nggak ada yang dia bisa sendiri tumbuhan ini, hewan ini atau itu bisa sendiri padahal dia harus saling terhubung biar bisa saling berinteraksi menghasilkan suatu output yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kayak apa ya kayak sapi lah contoh terdekat sapi itu kan dia makan tanaman sapi dimanfaatkan oleh manusia gitu juga ikan kan dia ada fitoplankton dimakan ikan ikan kecil dimakan ikan besar baru nanti ikan besar itu ditangkap oleh nelayan itulah gambarannya. Nah, di sini rehabilitasi itu dia dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat. Nah, di sini juga kan sebenarnya rehabilitasi itu bisa juga dari apa ya? Dari individu manusia atau apa. Kalau individu manusia itu biasanya dia memang bisa, cuma terkendalanya itu pasti ya dana. Habis itu juga kalau dia ke alam terbuka pasti dia nggak mau sendiri ini nanti di laut takut tenggelam sendiri di hutan juga ada binatang buas dia pasti maunya rame-rame juga kan paling kalau tanpa biaya atau apa agak jarang sih tapi kan kalau misalkan ada lembaga atau apa ada biaya setidaknya nanti ada minum ada makanan ataupun ada upaya untuk beli tagar beli spanduk ataupun apa untuk kegiatan tuh beli apa yang terkait rehabilitasi lebih enak tapi kalau pakai uang sendiri pasti agak susah makanya di sini banyak kalau rehabilitasi dia mengajak lembaga-lembaga terkait. Lanjut di sini rehabilitasi dilakukan terhadap ini contohnya rehabilitasi perairan ya. Kalau rehabilitasi tempat lain ya banyak sih yang bisa direhabilitasi. Ini kalau di perairan tuh terumbu karang, mangrove, lamun. Nah ini kan jenis suatu ekosistem atau apa. Kemudian kalau estuari ini kawasan pertemuannya air laut sama air laut dan daratan itu namanya estuari yang sekitar pantai ya. Kemudian laguna, laguna itu kayak tumpuk
apa ya, kayak ada cekungan air lah dari daratan, ada terisi air yang agak luas tuh Laguna. Enggak banyak sih Laguna tuh contoh. Kemudian ada teluk. Teluk itu misalkan ada suatu daratan, ada daratan habis itu perairannya menjorok ke dalam. Saya contohin di mana ya? Oh, di mana ya? Di aduh, susah juga ya. Pokoknya misalkan ada daratan, ada cekung ke dalam itu, kayak mana contoh sini ada. Ini contoh gambar deltanya. Ada daratan yang cekung ke dalam itu namanya teluk. Nah, kalau delta ini, kalau salah saya dia semacam apa ya? Ah, ini teluk. Oh ya, ini dia teluk. Dia mencekung ke dalam. Juga ada delta, dari delta juga ada. Saya lupa nanti saya jelasin lagi. Kalau yang daratan yang menonjol keluar, kalau teluk kan mencekung dalam. Kalau nonjol keluar namanya semenanjung. Nah, di sini gundukan pasir. Gundukan pasir di kita jarang, tuh di luar mungkin ada. Pantai dan populasi ikan. Itulah yang bisa diupaya rehabilitasi. Nah, itu emang kalau kita bayangin juga itu bisa. Oh, ini dijelasin tadi estuari, laguna. Laguna tadi estuari jelas dijelasin kan. Kemudian laguna sekumpulan air asin terpisah dari laut dan penghalang hasil untuk arah. Oh iya, betul, ini betul kayak saya bilang tadi. Dia ada suatu tempat yang ada kayak kubangan lah, tapi kubangan besar nih kalau laguna nih. Ini teluk. Delta, delta tuh sungai atau kualal, bahasa Inggris itu delta, endapan muara sungai, lautan terbuka, pantai, danau akibat berkurangnya laju nih, laju aliran air saat masuk ke laut. Oh, delta tuh ibaratnya kuala. Kuala tuh kalau di Aceh Timur ada dia. Ya, tadi Langsa lah, Kuala Langsa. Kalau di sini ya Kuala Bubun, Kuala apa lagi ya? Salah itu. Kuala. Maksudnya gitulah Kuala. Kita baca sini. Di sini di masa lalu pengembangan sumber daya air diartikan sebagai usaha pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Oh iya, kalau ini ceritanya kalau di orang dulu rehabilitasi itu airnya mungkin kotor ya, airnya kotor direhabilitasi pakai berbagai cara supaya bersih itu tujuannya uh, untuk kebutuhan minum dia ataupun kebutuhan dia sehari-hari. Tapi kalau sekarang itu dia lebih apa? Lebih untuk kelangsungan ekosistem. Ini juga contohnya kalau dulu tuh untuk kebutuhan irigasi, kebutuhan sumber daya air ya lebih irigasi sih emang nggak sepenting kebutuhan hidup, penting airnya nggak butuh bersih ya. Mungkin ada, tapi perlu juga air yang tidak terkena limbah untuk mengairi sawahnya atau apa kan. Nah, di sini kalau apa tuh rehabilitasi perairan tuh penting karena di sini ya untuk misalkan contoh ya ini ada kolam keramba apa namanya nih, keramba jaring apung yang seperti di Banda yang itu saya nggak jarang juga pergi ke Banda. Nah, di situ dijelasin bahwasanya air ini penting untuk kelangsungan hidup budaya. Jadi kalau airnya tercemar, nggak ada rehabilitasi, upaya apa bisa menurunkan kualitas ikan tuh kalau bukan ikannya sakit, nggak berkembang ataupun apa kan. Di sini juga rumput laut. Nah, rumput laut ini kan emang apa ya? Ini ada tali ujung ke ujung kayak dijemur lah. Bibitnya tuh kayak dijemur nanti dia berkembang sendiri, ya butuh air yang bagus. Begitu juga untuk tempat wisata. Tempat wisata kalau airnya tercemar ya nggak mau juga aja wisata. Oh iya, ini ada kontraknya. Ini kontrak ini udah lama, punya kapan nih saya buat. Ini sebenarnya apa tuh menyesuaikan lah dengan yang terbaru. Yang terbaru saya belum ngambil di kampus. Nanti kalau saya kampus saya ambil. Tapi setahu saya kalau yang ada praktikum UTS dan UASnya sama persennya. Cuman ini kan praktikumnya kita lihat dulu nanti perkembangan kuliah ini kayak mana. Apakah dia bisa tatap muka, kalau tatap muka nanti baru dia kuliah lagi, baru dia praktikum. Tapi kalau nggak ada nanti praktikumnya menyesuaikan. Oke, ada mau tanyain nggak nih untuk slide pertama sebelum kita lanjut slide kedua? Iya, slide kedua. Ada mau tanyain nggak? Kalau ada bilang bilang ada, kalau nggak ada bilang juga nggak ada biar kita tahu kan. Jadi pas saya tutup tiba-tiba ada pula yang bertanya. Mana nih? Ada yang mau tanyain nggak nih? Nggak ada, Pak. Ada. Ahmad ada, Mat? Belum ada, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Rizky ada, Teguh Rizky. Nggak ada, Pak. Ada. Siapa lagi nih? Afni ada tanyain nggak?
Afni, Dewi ditanyain nggak? Belum ada, Pak. Ah, Dewi. Dewi ditanyain nggak? Oke, nah, berarti kita lanjut slide kedua ya. Stop share. Oh, foto dulu nih. Oh, laporan. Sudah. Mana tadi ya? Materi yang